Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Fadli Firmansyah, saya peserta pembatik level 2 tahun 2021. Saya berasal dari Sekolah Dasar Negeri 6 Sindang Suka, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Saya di sini akan menampilkan video pembelajaran jarak jauh melalui kelas virtual pada pembelajaran tema 9, subtema ketiga, pembelajaran kelima dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran kelima dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, kita mulai belajarnya ya. Pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Edo baru saja pulang sekolah. Ketika pulang sekolah, ia melihat ibunya sedang duduk santai di ruang tamu. Lalu, Edo bertanya kepada ibunya apa yang sedang dilakukan oleh ibunya. Dan ibunya Edo menjawab bahwa beliau sedang mendengarkan lagu di radio. Radio merupakan salah satu media elektronik untuk menyampaikan iklan. Nah, iklan media elektronik ini bisa disampaikan melalui radio, kemudian televisi, dan kemudian juga bisa melalui internet. Nah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur iklan elektronik. Yang pertama, iklan televisi. Unsur-unsur iklan yang ada pada televisi yang pertama ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Jadi, iklan di televisi ini memadukan unsur suara, gambar, gerak, dan tulisan. Yang kemudian, iklan radio. Di sini hanya terdapat satu unsur, yaitu unsur suara. Yang berikutnya, iklan internet. Seperti hanya pada iklan televisi, unsur-unsur iklan yang ada pada internet diantaranya ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Jadi, iklan di internet ini memadukan unsur suara, gambar, gerak, dan tulisan. Nah, kemudian apa saja ya yang menjadi ciri-ciri bahasa dalam sebuah iklan? Sebenarnya, ciri-ciri bahasa iklan elektronik itu sama dengan bahasa iklan pada media cetak. Yang pertama, ciri bahasa iklan pada media elektronik yaitu komunikatif. Kemudian ciri yang kedua, informatif. Ciri yang berikutnya, mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Ciri yang berikutnya, menarik perhatian. Dan yang ciri terakhir, mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan di dalam sebuah iklan. Sekarang coba kalian amati iklan berikut ini. Kira-kira apa ya isi iklan berikut ini?
Ya, betul. Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan. Nah, tahukah kamu tentang kain batik jumputan? Atau kalian pernah melihat kain batik jumputan? Nah, sekarang kita akan mempelajari muatan SBDP. Nah, yang ada di hadapan kalian ini adalah kain batik jumputan. Kain batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah karya seni yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan pewarna. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti pakaian, selendang, kain, taplak meja, dan masih banyak lagi. Nah, lalu bagaimana ya cara membuat batik jumputan? Nah, simak penjelasannya berikut ini ya. Membuat batik jumputan sederhana. Nah, pertama, kalian menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama ada kain putih, kemudian karet gelang, yang ketiga ada kesumba. Nah, kesumba ini pewarna alami ya, atau bisa juga kalian dengan menggunakan pewarna buatan. Kemudian alatnya ada uang logam, kemudian juga ada ember. Nah, bila bahannya sudah siap, kalian bisa memulainya untuk membuat kain jumputan. Yang pertama, kalian mengikat kain dengan berbagai alternatif. Yang pertama, kalian bisa ikatkan dengan karet gelang seperti gambar yang A. Kemudian yang B, kalian bisa ikatan ganda berselang dengan isi bilah bambu di dalam kain seperti gambar pada yang poin B. Yang ketiga, kalian bisa membuat pola ikatan dengan isi uang logam seperti yang terlihat pada gambar C. Atau bisa juga kalian dengan seperti yang ada pada gambar D, yaitu ikatan ganda berselang tanpa isi. Nah, setelah diikat, kalian mencelupkan ikatan tersebut ke ember. Ember yang berisi larutan pewarna tentunya ya. Nah, jadi embernya ini sudah diisi oleh air dan pewarna. Kemudian kainnya yang telah diikat kalian masukkan dan celupkan ke dalam pewarna yang ada di dalam ember tadi ya. Lalu kalian diamkan beberapa saat. Bisa juga kalian jemur di bawah sinar matahari. Nanti ketika sudah agak kering, nah tentunya setelah agak kering kainnya ya, kalian boleh lepas ikatannya dan jemur kainnya sampai kering. Nah, kalian bisa mencoba membuat kain jumputan ini di rumah ya, tentunya dengan bimbingan orang tua. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti tentang membuat kain jumputan ini. Nah, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.